Salam bagi kita semua, Bapak Ibu, pemuda dan pemudi, serta anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini, baik yang hadir dalam pelayanan di gereja, terutama saudara-saudara terkasih yang berada di rumah. Kita tetap bersyukur kalau hingga saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan bersama-sama bersekutu melalui ibadah kita hari ini. Saudara-saudara terkasih, hari ini tanggal 7 Februari 2021, kita memasuki minggu masa sengsara yang kedua, yaitu minggu Seksagesima, yang berarti 60 hari sebelum kebangkitan. Khotbah diambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat 31. Topik mingguan, Allah lah kekuatan kita. Demi kelancaran dan kenyamanan kita sepanjang ibadah berlangsung, bagi saudara-saudara terkasih yang berada di rumah, dimohon untuk speaker ponselnya dalam keadaan mute. Ibadah segera akan kita mulai. Kita bersama-sama bersaat teduh pribadi. Papa tinggal pencet. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401. Baitnya yang pertama, makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Sorgawi yang Maha Kuasa, terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau menggembalakan kami umat-Mu dengan penuh kasih sayang. Kuasa kasih-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk menghargai pengorbanan-Mu yang begitu besar, kiranya ibadah kami dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 407, bait pertama dan bait ketiga, Tuhan Kau Gembala Kami. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh rahmat bagi kami orang berdosa, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia, menanggung penderitaan dan kehinaan, bahkan mati disalibkan untuk keselamatan kami. Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengangkatnya ke sorga, supaya kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Namun kami sering tidak menyadari, bahkan tidak menghargai keselamatan dan penebusan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Hal ini dikarenakan kesombongan dan dangkalnya pengenalan kami akan kuasa-Mu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu, supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mengimani bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Ajarilah kami supaya semakin bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Terimalah doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, baitnya yang pertama dan ketiga, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, horas mahabat taganuban, nasyam nai rumah sonage hasaman nami na igorejon. Sonari basako nami tinting namasa doho si pamasam. Nah perlobe nomor tugas untuk hari Minggu tanggal 10 Februari 2021. Pengkhotbah Pendeta Oberlin Silalahi. Para agenda
Samas Krisman Girsang, Sibasa Doding, Samas Rodiarni Sinaga, Galangan, Situa Edu Purba, Ting Ting Samas Gema Saragi, Organis Bapak Apri Sumbayak, Pemerhati Samas Hengki Pakon Bapak Eprin Purba. Lagi nami tene. Singer Bapak Eprin Purba, Pakon Bapak Jebagus Damanik. Para masuk ta tetap jam 10 pagi WIB. Namang itu se. Si Pamasaon, persembahan ibadah. Untuk galangan persembahan ibadah minggu, selama masa ibadah di rumah dapat dilaporkan dan disampaikan kepada bendahara jemaat, yaitu Samas Gema Sumbayak. Transfer melalui rekening Bank BNI nomor 0908 73 7679 atas nama Gema Matia Soeterio. Paduahon ibadah sekolah minggu. Pada hari ini ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan orang tua pada ibadah umum, agar setiap orang tua dapat beribadah bersama-sama dengan anak-anak pada ibadah yang telah dijadwalkan pada hari ini. Namang Yud. Verifikasi keuangan jemaat GKPS oleh pengurus resort. Sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh pengurus resort, akan dilaksanakan verifikasi keuangan jemaat GKPS Pamulang oleh pengurus resort pada hari Selasa, 9 Februari 2021, jam 19 WIB di GKPS Pamulang. Pengurus resort yang akan datang ke Pamulang Pendeta Alex Sitopu dan Situa Johansen Silalahi. Nama ngikut PA Seksi Inang GKPS Pamulang. Pada hari Rabu 10 Februari 2021 akan dilaksanakan PA Seksi Inang GKPS Pamulang. Acara mulai jam 18 WIB dengan si Parugas, ambilan Pendeta Elfrida Saragi, Paragenda Inang Melda Sumbayak, Sibuan Doding Inang Epa Purba, doa syafaat Inang Donna Damanik. Acara PA dilaksanakan mulai aplikasi Zoom. Link akan disampaikan kemudian. Nama ngikut nomor 5. Sermon Hademuan Resort Cikoko. Pada hari Kamis 11 Februari 2021 akan dilaksanakan sermon Hademuan Resort Cikoko. Kepada semua anggota majelis, majelis emeritus, pengurus seksi, pengurus sektor untuk dapat mengikuti sermon ini. Acara dimulai pada pukul 19 WIB. Dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan link akan disampaikan kemudian. Amang Yud. Ibadah pangapohon. Akan dilaksanakan ibadah pangapohon kepada keluarga Bapak Jebagus Damanik, Pakon Inang Liswati Sepayung pada hari Minggu 14 Februari 2021. Kepada jemaat GKPS Pamulang agar dapat mengikuti acara ini. Terlebih perwakilan seksi dan perwakilan sektor. Tugas-tugas terkait dengan merebaknya virus corona, saat ini dihimbau kepada kita semua untuk dapat tetap mengaplikasikan pola hidup sehat dan bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan atau pembersih tangan berbasis alkohol, serta mengurangi aktivitas di keramaian dan menggunakan masker jika diperlukan keluar rumah, serta menjaga jarak, dan apabila mengalami gejala flu dan batuk atau gangguan pernapasan, agar segera memeriksakan ke dokter dan tetap tinggal di rumah selama masa social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Menurut nomor 2, susukara dan kalender GKPS 2021. Telah tersedia susukara dan kalender GKPS untuk tahun 2021 di gereja kepada yang membutuhkan agar dapat menghubungi bendahara jemaat. Menurut nomor 3. Orja Bagal nama Passing
kepada jemaat yang hendak mengikuti HBN agar dapat mendaftarkan diri kepada pengurus sektor masing-masing atau pengurus seksi Naposo untuk pemuda dan pemudi. Mengingat situasi saat ini masih dalam suatu pandemi COVID-19, HBN akan dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir dan menggunakan protokol kesehatan. Nomor 5, pokok-pokok doa. Bok kita mah sama totene bagas tonggota tonggo pribadi tabe. Amangihut ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Pimpinan harian Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini dari tanggal 7 Februari sampai 13 Februari 2021. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Perlobe Inang Liswati Priyana Sipayung, Nyonya Jabagus Damanik. Nomor 2, Samas Nika Sarmuria Saragi. Nomor 3, Priscilla DJ Saragi, Nyombani Situa Imen Saragi. Kopakon Inang Situa Lesti M Sinaga, Nyonya Situa Jonan Sindamanik. Nomor 5, Situa Edu Sumarno Purba. Mengiut usai kuit na masuk bata minggon. Kuit na masuk minggon na mabahat ni 7.460.000 rupiah. Nah keluar 2.522.710. Jadi saldo saat ini 30.230.881 rupiah. Selain ada sedikit ting batta saderon ase bagas tonggo hita. Tuhan na bata bapa namin na maringanan na inagori atas. Terima kasih tumang tongon hatonon nami bamu Tuhan. Alani saderon ni berihamdo benami hasiaton. Sunai aganup puriamu BKPS Pamulangon. Tuhan Doma tongon ni basaun hanami ting na masa do si mamasaun. Ase roh maham Tuhan marhite tondimu tonti na pasingi marhorja bani rencana-rencana ni kuriamu GPS Pamulangon. Omma tonggo nami ni pada sanami ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengar dan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran dengan menaikkan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 438, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, apapun juga menimpamu.
waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami akan menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memampukan kami, menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami dalam menerima firman-Mu, dan memberi kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini, di tengah-tengah kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup, menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 40, dimulai dari ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Horas Bataganuban, jemaat Tuhan. Nasiam Bapa, Inang, Nama Poso, ataupun juga adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Jika kita ditanya saat ini bagaimana perasaan kita, apakah kita sudah jenuh? Apakah kita sudah bosan dengan masa pandemi ini? Atau kalau kita tanya anak-anak kita, bagaimana mereka? Apakah sudah jenuh, bosan dengan sistem pendidikan yang lewat online ini? Atau apakah kita saat ini juga sudah sangat merindukan kembali bisa beribadah bersama di gedung gereja kita ini? Atau jangan-jangan kita sudah sampai pada tahap frustasi melihat nama Saon. Banyak perubahan di sana di sini, bahkan mungkin penghasilan income keluarga kita yang semakin berkurang di masa pandemi ini. Atau bahkan mungkin juga kita menjadi bagian dalam ayat 27. Mengapa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Jemaat Tuhan, bangsa Israel pada saat Yesaya 40 ini mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka menghadapi situasi yang begitu berat, mereka menghadapi berbagai macam perubahan,
Mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam penderitaan, dan mereka menyatakan bahwa semua ini terjadi karena Tuhan menyembunyikan dirinya dari mereka. Sementara kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Apakah hal yang sama juga ada dalam diri kita? Apakah ungkapan yang sama juga sering terluar dari dalam melalui perkataan kita? Mengapa masa pandemi ini begitu lama, begitu jauh, dan begitu membosankan? Apakah Tuhan sudah meninggalkan kami? Tapi Tuhan mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jemaat Tuhan, mungkin kalau saya boleh membagikan pengalaman refleksi iman di 2 minggu belakangan ini, firman Tuhan ini begitu sangat menjadi kekuatan baru, pengharapan baru bagi kami. 2 minggu ini setiap hari pulang pergi rumah sakit, rumah sakit, rumah. Ada kadang-kadang kekhawatiran, apakah kubawa virus dari rumah sakit ke rumah? Besoknya ke rumah sakit, ke rumah. Tapi puji Tuhan, kemarin saya antigen karena sore ini ada tugas yang mewajibkan untuk antigen. Hasilnya negatif. Artinya sering sekali kekhawatiran itu begitu menghantui kita. Tapi ketika ku ingat Tuhan, ada damai yang mengurangi kekhawatiran itu. Dan itulah yang boleh juga dibagikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel dan juga kepada kita saat ini. Jangan lawan kekhawatiran itu dengan kekuatanmu sendiri. Karena akan ada masanya kita akan menyerah dan kita kalah oleh karena persoalan dan pergumulan itu. Tapi kalau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, maka kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan semangat. Tapi di dalam ayat 29, Yesaya mengatakan ada 2 kata kunci yang perlu kita tegaskan. Yang pertama, kekuatan kepada yang lelah, semangat kepada yang tiada berdaya. Lelah dan tiada berdaya, ini adalah ungkapan dari kita. Artinya datang pada Tuhan, berseru pada Tuhan dan katakan pada Tuhan, aku lelah Tuhan, aku tidak berdaya Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengadakan mukjizatnya, memberikan kuasanya, memberi kekuatan dan menambah semangat kita untuk tetap menjalani setiap pergumulan kita. Artinya dalam ayat 29, sepanjang bangsa Israel tidak mengaku bahwa mereka lelah, sepanjang bangsa Israel tidak mau mengaku bahwa mereka tiada berdaya, maka kekuatan dan semangat dari Tuhan itu tidak akan hadir di tengah-tengah mereka. Pengakuan dari bangsa itu yang dinantikan Tuhan. Pengakuan dari kita, itu yang dinantikan Tuhan. Karena ketika kita mengaku, Tuhan aku lelah, Tuhan aku tiada berdaya, maka kita mengungkapkan kepada Tuhan, Tuhan ternyata kekuatanku terbatas, tapi kekuatanmu tidak terbatas. Dan di sanalah hadir kekuatan dan semangat. Kadang kita terlalu percaya diri, kita sanggup menghadapi setiap perkara. Terkadang kita terlalu pede, terlalu yakin. Bisanya itu, gampangnya itu, beresnya itu. Dan ketika kita mengalami kegagalan, kita katakan, Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli padaku. Tapi firman ini mau mengatakan, jujurlah di hadapan Tuhan. Akuilah kelemahanmu, akuilah ketidakberdayaanmu. Lalu yang bagian yang berikutnya dikatakan dalam ayat 31,
tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seperti apa orang yang menanti-nantikan Tuhan? Akar kata yang dipakai untuk kata menanti-nantikan Tuhan itu adalah kafah. Yang artinya terikat, dijadikan satu dengan cara dipilih. Itu seperti kalau kita menyambung kabel entah yang serat atau yang tunggal pun, itu bukan hanya menyatukannya ditempelkan, tidak. Tapi didekatkan dua, dililit-lilit, sehingga menjadi satu dan tidak terlepas. Itulah kata menanti-nantikan Tuhan yang dipakai dalam ayat 31 ini. Jadi artinya, seperti apakah orang yang menanti-nantikan Tuhan itu? Bukanlah orang yang duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dengan alasan, kan saya menanti-nantikan Tuhan. Tinggal tunggu kapan Tuhan datang, tenang-tenang aja. Tapi kata menanti-nantikan Tuhan yang memberi arti terikat, lengket, melekat itu memberikan pengertian bagi mereka dan bagi kita saat ini bahwa tetaplah jalani kehidupan kita dengan berbagai macam pergumulan dan persoalannya, tapi jalanilah bersama dengan Tuhan karena Tuhan itu melekat dengan kita. Jadi menanti-nantikan Tuhan bukanlah suatu situasi di mana kita tinggal tenang, nyanyi-nyanyi lagu rohani, baca kitab suci. Lalu ketika ada orang terjatuh di hadapan kita, kita tidak peduli. Sorry lah ya, saya sedang menanti-nantikan Tuhan. Bernyanyi, berdoa. Lalu ada bagian dari keluarga kita membutuhkan pertolongan kita, kita katakan, oh maaf lah ya, gak bisa aku kesana bah. Karena apa? Aku sedang menanti-nantikan Tuhan. Tapi menanti-nantikan Tuhan di sini diberitakan kepada bangsa Israel. Tetaplah jalani masa pembuanganmu. Tetaplah ikuti alur pembuanganmu sampai pada akhirnya. Tapi di dalam semua itu yakinlah bahwa kamu menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang dikatakan dalam ayat 29. Yang memberikan kekuatan dan yang menambah semangat. Dan ayat 31 dikatakan Yesaya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ada sebuah tulisan yang pernah saya baca mengatakan demikian. Kalau ada badai, Raja Wali itu mengikuti badai tapi dia tetap naik ke atas badai itu. Melewati badai itu begitu. Artinya Tuhan mau bagikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari pembuangan. Tapi bukan seperti ilmu magic yang memindahkan sesuatu dari posisi semula ke posisi yang lain. Tuhan bukan langsung memindahkan bangsa Israel yang di pembuangan, langsung balik, balik ke tanahnya semula. Tidak. Walaupun Tuhan sanggup. Tapi Tuhan katakan, jalanilah badai itu. Tapi ketika kita menghadapi badai itu, Tuhan memampukan kita terbang tinggi, melewati badai itu. Artinya jangan pernah resisten dengan pergumulan. Jangan pernah mengeluh terlalu berlebihan dengan pergumulan. Toh mengeluh pun pergumulan itu harus juga kita jalani. Jangan bersedih yang terlalu berlebihan. Toh kesedihan itu pun harus kita jalani. Tapi firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel dan kepada kita sebagai berita pengharapan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dia sanggup untuk campur tangan dalam masalah kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Kalau saya pribadi ditanya dalam beberapa minggu belakangan ini, sebuah posisi yang mungkin cukup berat. Orang tua yang sudah lansia harus di rumah sakit. Satu lagi diisolasi.
mendengar berita lansia yang diisolasi, kemungkinan sembuhnya cukup rendah. Tapi firman Tuhan minggu ini menyatakan bagiku dan bagi kita, apapun ceritanya, itu semua sedang terjadi. Apapun kita bilang, semua ini sedang terjadi. Biarlah itu terjadi. Tapi jalanilah kejadian itu bersama dengan Tuhan yang akan memampukan kita melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang sedang menanti kita. Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Dan kalau saya boleh berbagi hasil swab yang terakhir masih positif. Udah 2 minggu. Rasanya ingin kukatakan kepada Tuhan, kenapa bukan aku aja yang masih muda? Tapi semua harus terjadi. Semua harus kita jalani. Tapi firman Tuhan sungguh istimewa bagi saya dan bagi kita saat ini. Biarlah setiap kejadian demi kejadian terjadi dalam hidup kita. Tapi kita jalani setiap kejadian demi kejadian bersama dengan Tuhan. Yang memberikan damai sejahtera dalam hidupku, dalam hidup kita. Dan itulah menjadi kesaksian yang hidup. Bahwa ternyata Tuhan begitu baik padaku. Di tengah-tengah aktivitas merawat, masih bisa saya sermon, masih bisa pertongguan, masih bisa pangapohon dan lain sebagainya. Artinya kalau Tuhan berkehendak, jadilah kehendak Tuhan atas kita. Tapi kita jalani sama seperti bangsa Israel. Mereka menjalani pembuangan itu dengan kekuatan yang baru. Lalu yang berikutnya adalah mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya Tuhan katakan, kalau kau saatnya berlari, berlarilah. Kalau kau saatnya berjalan, berjalanlah. Berlari dan berjalan adalah ungkapan aktivitas kehidupan mereka. Jalanilah hidupmu walaupun penuh dengan kesedihan, walaupun penuh dengan kekhawatiran, walaupun penuh dengan ketakutan. Tapi semua itu tidak menjadikan kamu lesu, tidak menjadikan kamu lelah. Karena apa? Kalau kita baca di kalimat sebelumnya, di ayat 28, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tuhan samakan anak-anaknya dengan dirinya. Artinya Tuhan akan memperlengkapi anak-anaknya sama seperti dirinya. Kata yang sama dipakai di ayat 28 dan di ayat 31. Tapi dengan subjek yang berbeda. Inilah janji Tuhan bagi kita. Inilah pengharapan Tuhan bagi kita. Kalaupun saat ini mungkin frustasi kita mengidah nama saon. Kapan selesai? Bahkan kalau kita perhatikan, vaksin sudah 2 kali suntik, tapi angka penderita semakin naik. Suatu hal yang kayaknya logika membingungkan begitu. Udah divaksin pun seharusnya tambah kebal, tapi angka semakin naik. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Tapi firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi lelah. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi tiada berdaya. Kita akan punya kekuatan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan bukan dalam keadaan diam, tapi menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan aktif. Lanjutkan pekerjaan kita, lanjutkan kehidupan kita, jalanilah semuanya. Ya, hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa terlogikakan kita, tapi Tuhan berada di atas logika kita. Dan itulah janji Tuhan bagi kita. Jangan pernah menyerah menghadapi situasi apapun dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel, tidak. Bahkan Tuhan menjadikan pembuangan itu sebagai momen bangsa Israel menyadarkan dirinya, ternyata kami salah
Ternyata kami terlalu ponggah, bangga dengan kekuatan kami, bangga dengan relasi kami. Ternyata relasi itu pun tidak membawa kami kepada kenyamanan. Dan mereka harus jatuh ke pembuangan. Tapi bersama dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan bukan berarti kita tidak lagi menghadapi masalah. Tapi bersama dengan Tuhan kita hadapi masalah dalam sukacita. Dan yang terakhir yang boleh saya bagikan melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengajak kita bukan lagi bertanya akhirnya bagaimana, bukan lagi bertanya kapan berakhirnya masalah ini, tapi firman ini mau bertanya kepada kita, bersama dengan siapa kita melewati masalah ini. Jangan tanya akhirnya, akhirnya pasti ada. Sesuatu yang dimulai pasti akan diakhiri. Tapi kita tidak tahu kapan. Daripada kita fokus kapan akhirnya ini, lebih baik kita fokus sama siapa aku berjalan menuju akhirnya persoalan ini. Dan bersama Tuhan, itulah yang dijanjikan bagi bangsa Israel. Jemaat Tuhan, Bapak Inang, Nama Poso, Sunai Homa, adik-adik sekolah minggu, tetaplah jalani apapun perubahan-perubahan baru, new era saat ini. Dengan tetap bersandar, menanti-nantikan Tuhan, memberikan diriku terikat bersama dengan Tuhan, menjalani lika-liku kehidupan ini. Kalaupun saat ini kita ada yang sedang sedih, karena kehilangan orang yang kita kasihi, teringat kepada memori-memori yang dulu, menghadapi pergumulan hidup, ekonomi, dan lain sebagainya. Semua itu harus kita jalani kok. Semua itu harus kita hadapi. Tapi bagaimana menghadapinya? Kita dikuatkan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah di masa depanmu. Dan itulah kita pegang hingga saat ini. Tuhan akan menjadikan kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia Raja Wali melewati badai, dia menikmati badai itu. Tapi dia punya sikap, dia punya progres naik melewati dan keluar dari badai itu. Dan itulah yang mau dibagikan Tuhan. Kita akan keluar dari badai ini, dari masa pandemi ini, dengan tetap bersandar pada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, biarlah Tuhan mengajarkan kita melihat, ini maksud Tuhan bagiku. Ini maksud Tuhan bagi keluargaku. Terpujilah Tuhan, jemaat Tuhan. Lanjutkanlah langkah kita di tahun yang baru ini. Dengan tetap memupuk keyakinan bahwa penyertaan Allah, pemeliharaan Allah tidak akan pernah berhenti bagi kita. Dan itulah juga bagian dari doa kami pribadi. Dan biarlah itu juga menjadi bagian dari doa pribadi Nasiam. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang melihat kehidupan kami di tengah-tengah kondisi dunia yang global sedang diliputi virus COVID-19. Kondisi ini membawa kami kepada berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, persoalan, pergumulan dalam hidup kami, hidup keluarga kami. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami terima saat ini memberikan kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap mengasihi kami. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Walaupun kami jalani di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan. Tapi Tuhan boleh ubahkan kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, dan apapun itu yang mengganggu pikiran dan hati kami menjadi damai sejahtera Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, jemaat Tuhan yang sedang menjalani perawatan, jemaat Tuhan yang sedang menjalani pengobatan. Kami berdoa
Kami bawa dalam doa kami Inang Leni Suryani Purba, Samas Friandi Sinaga, orang tua kami Bapak Daniel Sidauruk dan Inang Neti Boru Purba, Bapak Pendeta JK Purba, Inang Kalinim Purba, Bapak Situa Arkaimson Saragi, Bapak Situa Oksen Saragi, Inang Setminar Simanjuntak, Bapak Henry Purba, Inang Sarlina Purba, dan jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya saat ini. Tapi Tuhan tahu di mana mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan tahu kerinduan mereka untuk memperoleh kesembuhan. Jamah mereka Tuhan, berkati obat yang mereka makan, berikan kekuatan bagi medis yang sedang bekerja, maupun keluarga yang sedang menjaga mereka. Di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kerinduan kami, mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berbeban, yang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan, membantu kami, menyertai kami, melewati setiap pergumulan dan persoalan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan dan mencari jodoh. Biarlah Tuhan tunjukkan yang terbaik bagi mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajarkan juga bagi mereka, saudara-saudara kami, untuk tetap bersandar hanya pada Tuhan saja. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun perkawinan. Inang Liswati Friana Sipayung, Samas Nika Saragi, Friskila Saragi, Inang Situa Lesti Sinaga, Bapak Situa Edu Purba, dan jemaat Tuhan yang berulang tahun perkawinan keluarga Bapak Situa Mardin Purba dan Inang Samas Berliana Boru Sinaga. Ajarkan kami Tuhan, ajarkan mereka melalui Roh-Mu yang kudus untuk dapat menghitung berkat-berkat Tuhan yang mereka telah terima di sepanjang kehidupan mereka. Dan biar itu boleh menjadikan kesaksian bagi mereka untuk memberikan diri mereka menjadi pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan biarkan juga mereka memperoleh kesuksesan, keberhasilan dalam setiap usaha mereka. Berikan kesehatan bagi mereka, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan, Parhorja Kuria di GKPS Pamulang. Biarlah kasih Tuhan yang semakin menyatukan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dan persekutuan kami adalah bagian cara Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terimalah doa permohonan ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi Nasyam, jemaat Tuhan, Bapak Inang Nama Poso, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, di tempatnya masing-masing, dipersilakan untuk mentransfer ke rekening gereja atau memberikan persembahan kita melalui media-media yang sudah ditetapkan oleh pengurus gereja. Dan bagi kita yang hadir di gereja saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita di kantong yang telah disediakan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku,
sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita memberikan persembahan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu. Kami menerima segala berkat hanya daripadamu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagimu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya dengan yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.